Halo semuanya, kita dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1. Di sini kita akan membahas tentang syariat, tarekat, hakikat, dan juga ma'rifat. Anggota kelompok kami ialah Adinda Gina, Firda Zizkia, Isnaini Ajelin, Masyita Nur Habibah, Nazifatul Ubaidillah, dan Tazkiyah Azizatuddini. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas antara lain A. Dimensi ajaran Islam, B. Kedudukan dan fungsi syariat, C. Kedudukan dan fungsi tarekat, D. Kedudukan dan fungsi hakikat, E. Kedudukan dan fungsi ma'rifat. Selamat menonton! Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memiliki 3 dimensi utama yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga dimensi ini merupakan kerangka dasar ajaran Islam yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim. Yang pertama, iman, yakni keyakinan yang kokoh. Iman adalah keyakinan atau percaya dengan cara membenarkan sesuatu dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan dikerjakan dengan amal perbuatan. Iman tersebut meliputi 6 perkara yang disebut dengan rukun iman, yaitu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qadar baik dan buruknya. Iman adalah dasar dari agama Islam. Tanpa iman, seseorang tidak bisa disebut sebagai muslim. Iman adalah sumber motivasi dan inspirasi bagi seseorang muslim untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Iman juga merupakan penentu tingkat kebahagiaan dan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Islam, yakni ketaatan yang menyeluruh. Islam dibagi menjadi 5 perkara yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama, bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Islam adalah manifestasi dari iman. Dengan iman yang kuat, seseorang akan menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Islam adalah cara hidup yang sesuai dengan fitrah manusia dan syariat Allah. Islam juga merupakan jalan menuju kesempurnaan dan kedamaian hidup. Yang ketiga, ihsan, yaitu akhlak yang mulia. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Jika kita tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat kita. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dari agama Islam. Ihsan adalah kesempurnaan dalam beribadah dan berakhlak. Ihsan adalah buah dari iman dan Islam. Dengan iman dan Islam yang mantap, seseorang akan mencapai ihsan, yaitu kesadaran dan kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu berusaha untuk menyenangkannya dengan segala ucapan dan perbuatan. Ihsan juga berarti berbuat baik kepada diri sendiri, sesama manusia, binatang, tumbuhan, dan lingkungan. Jadi, kesimpulannya, iman, Islam, dan ihsan adalah 3 dimensi ajaran Islam yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Tidak ada satu dimensi pun yang bisa dipisahkan dan diabaikan dari dimensi lainnya. Seseorang muslim harus berusaha untuk mengembangkan ketiga dimensi ini dalam dirinya agar menjadi hamba Allah yang sempurna. Walaupun tidak ada yang sempurna, karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dan fungsi syariat. Syariat berasal dari akar kata syara'a yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Kata syariat terdapat dalam Al-Quran, baik dalam bentuk kata kerja, kata benda, ataupun kata sifat. Terdapat dalam beberapa ayat, misalnya dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 8, Al-Ma'idah ayat 48, dan Al-A'raf ayat 163. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau pondasi bagi tahap berikutnya, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, sehingga kedudukannya sangat penting.
Sebagian besar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Syariat bukan hanya sekedar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindak lahiriah, tetapi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, cinta atau mahabbah, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, serta menunjukkan bagaimana mewujudkan realitas tersebut. Para sufi menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan atau amalan fardu, dan melaksanakan apa yang dianjurkan atau amalan sunnah. Mereka percaya bahwa barang siapa yang mengabaikan dan menafikan syariat, maka itu adalah pelanggaran berat. Para tokoh besar sufi mengutuk anggapan yang menyatakan, syariat hanya untuk orang awam yang belum mengetahui kebenaran sejati, dan bagi yang sudah mencapai tingkatan pemahaman sejati, maka tidak perlu menaatinya. Yang benar adalah mereka yang sudah lanjut atau tinggi tingkat kesufiannya harus beribadah lebih baik dan dibandingkan dengan orang yang biasa, dan keberhasilannya atau memahami kebenaran amat tergantung pada kepasrahannya dalam melaksanakan syariatnya. Kedudukan dan fungsi tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab tarikoh, jamak turuk atau taraik, yang berarti jalan atau metode atau aliran mazhab. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai wusul kepadanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing, agar berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi ditanya, "Apa tujuan tarekat?" Beliau menjawab, "Tujuannya adalah untuk mengetahui secara rinci apa yang baru engkau ketahui secara singkat, dan untuk merasakan dalam penglihatan apa yang engkau ketahui lewat penjelasan dan argumen." Tujuan tarekat adalah untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, mengikis kemalasan dan meniadakan penentangan atas keinginan diri atau nafsu. Ahli tasawuf mengaitkan istilah tarekat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jin surat ke-72 ayat 16 yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Tarekat yang ditempuh oleh para sufi berupa ibadah zikir yang berasal dari praktik Nabi Muhammad SAW yang kemudian diamalkan oleh Al-Kufa Al-Rasyidin, Tabi'in, Tabi'i at-Tabi'in, dan seterusnya sampai kepada para syekh atau mursyid secara sambung-menyambung sampai sekarang. J. Spencer Trimigam menyimpulkan perkembangan tarekat sebagai berikut. Yang pertama, tahap konqah terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. Pada tahap ini, tarekat berarti jalan atau metode yang ditempuh seorang sufi untuk sampai kepada Allah secara individual, fardiyah. Pada masa ini, para sufi melaksanakan kontemplasi dan latihan-latihan spiritual secara individual. Yang kedua, tahap tarekat terjadi sekitar abad ke-12 Masehi. Pada masa ini sudah terbentuk ajaran-ajaran, peraturan, dan metode tasawuf. Muncul pula pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Pada tahap ini, tasawuf telah mengambil bentuk kelas menengah. Yang ketiga, tahap Taifah terjadi pada abad ke-15 Masehi. Pada masa ini terjadi transisi misi ajaran dan peraturan-peraturan dari guru tarekat yang disebut syekh kepada para pengikut atau murid-muridnya. Pada masa ini muncul organisasi-organisasi tasawuf yang mempunyai cabang di tempat lain. Misalnya, tarekat Qadariyah, tarekat Naqsyabandiyah, dan tarekat Saziliyah. Dalam tradisi tarekat, murid-murid biasanya berkumpul di suatu tempat yang disebut ribat, zawiyah,
atau konka untuk melakukan latihan-latihan ruhani zikir Allah yang materi pokoknya adalah membaca istighfar, membaca sholawat Nabi, dan membaca zikir nafi isbat dan ismuzat secara bersama di bawah bimbingan guru mursyid yang di dalamnya ada ajaran-ajaran amaliyah, aturan-aturan adab, kepemimpinan mursyid, hubungan antara murid dan mursyid atau antara guru dengan anggota tarekat, wasilah, rabitah, silsilah, ijazah, suluk, dan ritual-ritual seperti bai'ah atau talqin, khususiyah, haul, dan manakib. Dalam menjalankan tarekat, seorang murid dipersyaratkan untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. A. Mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama. B. Mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. C. Tidak mencari-cari keringanan dalam beramal agar tercapai kesempurnaan hakiki. D. Berbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin dengan segala wirid dan doa guna pemantapan dan kekhususan dalam mencapai makomat yang lebih tinggi. E. Mengekang hawa nafsu agar terhindar dari kesalahan yang menodai amal. Kedudukan dan fungsi hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya, seakar dengan kata al-haq, reality, absolut. Absolut adalah kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologis. Dalam kepustakaan Sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Syariat ibarat ilmu tentang obat, tarekat adalah pengobatan, dan hakikat adalah kesehatan. Dalam pengertian seperti ini, hakikat merupakan tahap ketiga dalam ilmu tasawuf, yakni syariat atau hukum yang mengatur, tarekat atau suatu jalan atau cara, sebagai suatu tahapan dalam perjalanan spiritual menuju Allah al-Haq, dan hakikat atau kebenaran yang esensial, serta ma'rifat atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, baik asma, sifat, maupun af'alnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadha lahu haqqul yakin, fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 95-96. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga, Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi ilad dhalal, fa'amna tusrifun. Yang artinya, maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Quran Surah Yunus ayat 32. Syekh Athahillah As-Sakandari menyampaikan bahwa amal perbuatan itu terdiri atas 3 bagian, yaitu amal syariat, amal tarekat, dan amal hakikat. Syariat itu untuk memperbaiki zawahir atau zawarih, atau yang umumnya itu adalah anggota badan. Lalu tarekat itu untuk memperbaiki domir atau hati. Sedangkan hakikat itu untuk memperbaiki soroir atau ruh. Memperbaiki zahir atau anggota badan itu dengan 3 perkara pula, yaitu yang pertama adalah ikhlas, kedua adalah sidik atau jujur, dan yang ketiga adalah tumakninah atau ketenangan. Memperbaiki ruh juga dengan 3 cara, yaitu muraqabah atau waspada atau merasa, diawasi atau seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah musyahadah atau menyaksikan asma, sifat, dan af'alnya. Dan yang ketiga adalah ma'rifat,
yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan pengertian lain, bahwa memperbaiki zahir atau anggota badan, yaitu dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti perintahnya. Memperbaiki hati, yaitu dengan menjauhi sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat utama. Dan memperbaiki ruh dengan menghinakannya dan menundukkannya sehingga menjadi terdidik adab, tawaduk, dan berbudi. Ahli syariat ialah orang yang melaksanakan amal ibadah untuk mencari imbalan atau upah, litalabi al-ujur. Ahli tarekat masih dalam perjalanan antara syariat dan hakikat, sedangkan ahli hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya atau ikhlas, disertai dengan rasa khauf, takut atau gentar, roja atau harap, dan mahabbah atau cinta. Syariat mengandung segala ilmu yang disyariatkan, sedangkan hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi, dan seluruh maqam atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertingkat-tingkat di dalam keduanya. Syariat itu pohon dan hakikat itu buahnya. Ahli syariat akan batal salatnya dengan bacaan yang buruk, sedangkan ahli hakikat akan batal salatnya dengan akhlak yang buruk, karena sesungguhnya pemilik akhlak buruk itu berada pada hijab atau terhalang dari menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salatnya. Dan orang yang hatinya terhijab, maka ia tidak sholat, karena sesungguhnya sholat adalah sebuah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedangkan yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Barang siapa menghimpun keduanya, syariat dan hakikat, ia benar-benar telah berhakikat. Materi selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi makrifat. Menurut bahasa, makrifat memiliki arti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan menurut istilah sufi, makrifat berarti kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Beberapa sufi ada yang mendefinisikannya sebagai perkembangan pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang ke titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai instinktifnya. Makrifat tidak diberikan kepada sembarang orang. Makrifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pengetahuan hakiki yang datang melalui penyingkapan atau kasyaf, penyaksian atau musyahadah, dan cita rasa atau dauk. Pengetahuan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ja'far Al-Shadiq berkata, para ahli makrifat atau arifin berada bersama orang-orang, sedangkan hatinya bersama Allah. Jika hatinya melupakan Allah sekejap saja, ia akan mati karena kerinduannya kepada Allah. Du Al-Nun Al-Misri menyebutkan ada 3 tingkatan makrifat, yaitu yang pertama, makrifat al-tauhid atau awam. Ini sebagai makrifatnya orang awam, yaitu makrifat yang diperoleh kaum awam dalam mengenal Allah melalui perantara syahadat tanpa disertai dengan argumentasi. Makrifat jenis inilah yang pada umumnya dimiliki oleh orang muslim. Orang awam mempunyai sifat lekas percaya dan menurut, mudah mempercayai kabar berita yang dibawa oleh orang yang dipercayainya tanpa difikirkan secara mendalam. Yang kedua, makrifat al-burhan wa al-istidlal atau khas. Ini merupakan makrifatnya mutakalimin dan filsuf, yaitu makrifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemikiran dan pembuktian akal, pemahaman yang bersifat rasional melalui berpikir spekulatif. Makrifat jenis kedua ini banyak dimiliki oleh kaum ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan termasuk dalam golongan orang-orang khas. Golongan ini memiliki ketajaman intelektual sehingga akan meneliti, memeriksa, membandingkan dengan segenap kekuatan akalnya.
Yang ketiga, ma'rifat hakiki atau khawas al-khawas. Ini merupakan ma'rifat waliullah, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat dan keesaannya diperoleh melalui hati nuraninya. Ma'rifat jenis ketiga inilah yang tertinggi karena ma'rifat ini diperoleh tidak hanya melalui belajar, usaha dan pembuktian, melainkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang sufi atau aulia yang ikhlas dalam beribadah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat tingkat ketiga inilah yang kemudian dipandang dalam lingkungan tasawuf sebagai ma'rifat hakiki dan tertinggi. Junaid al-Baghdadi berkata, seseorang tidak akan menjadi arif sebelum ia menjadi bumi yang diinjak oleh orang yang soleh dan jahat, menjadi seperti awan yang menaungi semua makhluk, dan menjadi hujan yang menyirami segala sesuatu, baik yang mencintainya maupun yang membencinya. Dikatakan oleh Al-Qushairi bahwa hati adalah sarana untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan, mencintainya dan melihatnya. Hati manusia memiliki 3 kapasitas, yaitu yang pertama potensi untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan yang disebut kolbu atau hati, yang kedua potensi untuk mencintai Tuhan disebut ruh, yang ketiga potensi untuk melihat Tuhan disebut sir. Menurut pendapat Al-Ghazali, kemampuan makrifat kepada Allah bersifat fitrah, dengan pengertian setiap manusia mempunyai potensi bawaan yaitu terletak pada hati. Setiap hati secara fitrah memiliki potensi mengetahui hakikat-hakikat dari segala yang ada karena hati itu adalah substansi robbani yang mulia. Hati inilah pemikul amanah yang diletakkan Tuhan pada manusia. Makrifat tersebut tidak lain dari makrifat dan tauhid. Al-Ghazali berpendapat bahwa hati memiliki 2 gerbang, yaitu yang pertama gerbang yang menghadap ke alam yang dapat ditangkap oleh indera badan, dan yang kedua gerbang yang menghadap ke alam gaib yang tidak dapat ditangkap oleh indera badan. Oleh sebab itu, hati mempunyai 2 potensi, yaitu pertama, potensi untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang pertama yang menghadap ke alam materi. Itulah pengetahuan indrawi yang diupayakan oleh para ilmuwan dan pemikir, dan kemudian pengetahuan-pengetahuan indrawi itu diolah, dianalisa dan dipertimbangkan akal sehingga dihasilkan pengetahuan rasional, termasuk pengetahuan rasional tentang Tuhan. Pengetahuan indrawi dan rasional yang dicapai melalui gerbang pertama ini masuk ke dalam kategori pengetahuan biasa. Yang kedua yaitu potensi untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang kedua yang menghadap ke alam gaib. Pengetahuan itu baru dapat diperoleh bila gerbangnya terbuka atau bila semua hijab yang menutupnya tersingkap. Pengetahuan itu disebut pengetahuan kasyaf, pengetahuan laduni, pengetahuan wahyu atau makrifat hakiki. Makrifat hakiki tentang Tuhan dan alam gaib menghasilkan keyakinan yang hakiki yang tidak dapat digoncang atau digoyahkan oleh apapun. Seperti tak tergoyahkannya keyakinan bahwa 10 lebih banyak dari 3. Jadi, makrifat hakiki ini tidak bisa disangkal oleh apapun. Hati merupakan sarana untuk memperoleh makrifat hakiki. Menurut Al-Ghazali, hati bagaikan cermin yang harus diupayakan bersih, bening, dan tembus cahaya, serta dapat merekam dan menampakkan gambar-gambar dari realitas yang ada. Pengetahuan adalah gambar-gambar dari realitas yang ada itu, baik realitas indrawi maupun realitas gaib. Untuk memperoleh makrifat hakiki harus melalui proses yang berlangsung secara kontinu atau berulang-ulang. Semakin banyak keterbukaan hati, maka semakin banyak hakikat atau rahasia ketuhanan yang diketahui sang arif. Kendati bisa semakin banyak, makrifat hakiki tidak dapat menjadi makrifat yang penuh tentang Tuhan, karena Tuhan itu tidak terbatas, sedangkan sang arif sebagai manusia dan makhluk bersifat terbatas. Al-Junaid al-Baghdadi mengisyaratkan hal itu dengan mengatakan, cangkir teh tidak akan bisa menampung segala air yang ada di laut. Sebagaimana halnya dengan mahabbah, makrifat kadang-kadang dipandang sebagai makom dan kadang-kadang dianggap sebagai hal. Dalam pandangan Al-Junaid al-Baghdadi, makrifat dianggap sebagai hal, sedangkan dalam risalah Qushairiyah, makrifat dianggap sebagai makom. Sementara itu, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memandang makrifat datang sebelum mahabbah, tetapi Al-Kalabazi memandang bahwa makrifat datang sesudah mahabbah.
Selanjutnya ada pula yang mengatakan bahwa makrifat dan mahabbah merupakan kembar dua yang selalu disebut berbarengan. Keduanya menggambarkan keadaan dekatnya hubungan seorang sufi dengan Tuhan. Adapun alat yang digunakan untuk makrifat adalah kolbu atau hati, namun artinya tidak sama dengan heart dalam bahasa Inggris, karena kolbu selain alat untuk merasa adalah juga untuk berpikir. Bedanya kolbu dengan akal adalah bahwa akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan, sedangkan kolbu bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan jika dilimpahi cahaya Tuhan bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Proses sampainya kolbu pada cahaya Tuhan ini erat kaitannya dengan konsep takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Hal ini dilanjutkan dengan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan segala sifat yang mulia, terpuji, dan amal ibadah. Sedangkan tajalli adalah terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan, atau bisa dikatakan sebagai jiwa yang dikaruniakan cahaya sebagai hasil dari takholli dan tahalli. Hal ini sejalan dengan firman Allah berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Artinya, tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Kemungkinan manusia mencapai tajalli atau mendapatkan limpahan cahaya Tuhan dapat pula dilihat dari isyarat ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi mayyasha. Artinya, cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 35. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas adalah antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuan orang beribadah dalam segala aspeknya adalah untuk makrifat kepada Allah. Untuk mencapai makrifat kepada Allah dibutuhkan seperangkat aturan yang dinamakan syariat. Adapun tarekat adalah menjalankan syariat secara utuh dan konsisten, menuju pintu gerbang pemahaman akan hakikat dari suatu ibadah, dan pada akhirnya akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Tuhan. Inilah yang dinamakan makrifat.